Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Husna. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro, yang mana pada pembahasan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bioteknologi, yang mana dosen pengampunya ialah Bu Raja. Baiklah, kita masuk kepada pengertian inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah deposisi semen ke dalam organ reproduksi betina dan menggunakan alat atau disebut dengan insemination gun. Menurut istilah awam, inseminasi buatan ialah kawin suntik. Tujuan dari inseminasi buatan ialah yang pertama meningkatkan kualitas genetik, yang kedua mencegah penyakit veneris, yang ketiga menghemat biaya pemeliharaan pejantan, yang keempat mengatasi hambatan jarak dan waktu, yang kelima lebih ekonomis, yang keenam crossbreeding atau untuk penelitian, yang ketujuh mencegah kecelakaan. Keuntungan inseminasi buatan ialah yang pertama dapat menghemat biaya pemeliharaan ternak, yang kedua dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik, yang ketiga mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina atau inbreeding, yang keempat dengan peralatan dan teknologi yang baik, spermatozoa dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, yang kelima semen beku masih dapat digunakan untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati, yang keenam, menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar. Yang ketujuh, menghindari ternak dari penularan penyakit. Inseminasi buatan ialah yang pertama, apabila identifikasi birahi atau estrus dan waktu pelaksanaan inseminasi buatan tidak tepat, maka tidak akan terjadi kebuntingan, maka akan terjadi kesulitan kelahiran atau distokia. Yang kedua, apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan berat atau turunan yang besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan atau berat kecil. Yang ketiga, bisa terjadi kawin sedarah apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik. Langkah-langkah kerja inseminasi buatan. Inseminasi buatan terdapat 7 langkah-langkah kerja. Yang pertama, seleksi pejantan, yang kedua penampungan semen, yang ketiga evaluasi kualitas semen, yang keempat pemrosesan dan penyimpanan semen, yang kelima pelaksanaan inseminasi buatan, yang keenam pencatatan atau recording, yang ketujuh evaluasi keberhasilan inseminasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan fertilisasi in vitro atau sering disebut dengan bayi tabung. Pengertian dan sejarah fertilisasi in vitro. Pengertian in vitro, fertilisasi in vitro, atau disebut dengan bayi tabung, adalah sebuah teknik pembuatan di mana sel telur atau ovum dibuahi di luar tubuh wanita. Adapun sejarah fertilisasi in vitro ialah bayi pertama hasil in vitro fertilization adalah Louis John Brough yang dilahirkan di Inggris pada pukul 11.47 tanggal 25 Juli tahun 1978 di Oldham General Hospital melalui operasi keiser yang telah direncana. Louis John Brough lahir dengan seberat 2,608 kg. Tahap fertilisasi in vitro melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap induksi ovaluasi. Yang kedua, tahap pengambilan sel telur atau ovum pick up.
Yang ketiga, fertilisasi sel telur. Pada fertilisasi sel telur memiliki dua fase, yaitu fase transfer embrio dan terapi obat penunjang kehamilan. Kelemahan fertilisasi in vitro ialah tingkat keberhasilan belum mencapai 100% atau lebih dari 32%. Yang kedua, membutuhkan biaya yang mahal, sekitaran 30-40 juta. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemungkinan kehamilan multiple atau kehamilan kembar, bisa sampai kembar 3 atau lebih. Kemungkinan terjadinya ovarium hyperstimulation syndrome yang diakibatkan karena penggunaan obat-obatan sebelum pelaksanaan proses bayi tabung. Ovarium hyperstimulation syndrome adalah penghasilan sel telur yang berlebihan. Perkembangan in vitro fertilization di Indonesia. Meskipun program bayi tabung sudah diperkenalkan sejak tahun 1977, program ini baru saja dilakukan di Indonesia pada tahun 1988. Keberhasilan program tersebut sekaligus mematahkan anggapan negatif bahwa Indonesia dinilai belum mampu menjalankannya. Saat ini, dari 15 juta pasangan usia subur yang terdapat di Indonesia, 12% sampai 15% diantaranya mengalami gangguan kesuburan. Dengan kata lain, 1 dari 10 pasangan suami istri atau pasutri tidak mampu menghasilkan keturunan. Hukum bayi tabung berdasarkan fatwa MUI, hukum bayi tabung sah atau diperbolehkan dengan syarat sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasutri yang sah, sebab hal itu termasuk dalam ranah ikhtiar atau usaha yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. MUI juga menegaskan hukum bayi tabung menjadi haram jika hasil pembuahan sperma dan sel telur pasutri dititipkan di rahim wanita lain. Demikian pula ketika menggunakan sperma yang telah dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia atau menggunakan sperma dan ovum yang bukan berasal dari pasutri yang sah, maka hukum bayi tabung dalam hal ini juga haram. Mungkin hanya sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.